Sobat Seputar Jiwa, kembali lagi dengan kami. Saya Anissa Febrisari, saya Putri Azahra Nur Fadilah. Jadi di konten kali ini kami akan membuat sebuah podcast loh. Penasaran bintang tamunya siapa? Yuk simak podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak di podcast Seputar Jiwa. Perkenalkan, saya Anissa Febrisari dan rekan saya Putri Azahra Nur Fadilah. Kami di sini sebagai host hari ini. Terima kasih atas waktu Bapak telah meluangkan untuk podcast Seputar Jiwa tentang penerapan konseling Islam dalam meningkatkan kesehatan mental dan spiritual di generasi Gen Z. Jadi pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Putri. Jadi pertanyaan yang pertama itu Pak, kan banyak pendekatan dan metode. Apa pendekatan atau metode yang biasa digunakan dalam bimbingan konseling berbasis dakwah ya Pak? Nah, jadi dalam bimbingan konseling berbasis dakwah itu kita merujuk pada surat An-Nahl yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ketika kita menjadi seorang konselor, kita harus mempunyai sifat hikmah, yaitu bijaksana dalam menangani para orang-orang yang mempunyai gangguan mental atau gangguan jiwa. Ya, dari itu kita harus tahu orang yang terkena gangguan mental tersebut itu karena apa karena stres atau karena tekanan atau karena dia overthinking dan lain sebagainya. Jadi kita harus bijaksana, kita analisis dulu apa permasalahan yang dialami oleh klien tersebut. Lalu yang kedua adalah wal mau'izatul hasanah, kita nasihati dengan perkataan yang baik, dengan lemah lembut, sehingga klien tersebut dapat menerima atas nasihat atau masukan yang telah kita berikan. Lalu yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan, berdialog dengan cara yang baik. Apabila ada perbedaan pendapat, maka kita terima pendapatnya, kita berikan masukan supaya dia menerima apa yang menjadi saran kita. Lalu yang keempat adalah insentif. Jadi dalam menangani klien itu nggak hanya sekali, tapi secara terus menerus sampai klien tersebut itu memahami tentang arti kehidupan, bahwa kehidupan ini adalah tempatnya ujian. Jadi ketika mendapatkan suatu ujian atau masalah, kita jangan lalu putus asa, kita minder, kita overthinking, kita stres dan lain sebagainya, tapi jadikan permasalahan itu sebagai tangga kita, bahwa setiap ujian itu kata Allah itu mengajarkan kepada manusia agar supaya manusia tersebut lebih kuat pribadinya, lebih sabar, terus lebih mempunyai mental yang hebat lah dalam menangani masalah-masalah kehidupan di masa yang akan datang. Jangan jadikan masalah itu sebagai beban gitu ya. Beban, tapi sebagai batu loncatan untuk kita menjadi pribadi yang lebih bernilai, lebih baik. Jadi ada kata-kata seperti ini. Jadi terkadang ujian itu datang bukan menjadi beban kita, tetapi terkadang Allah itu ingin membuat value atau nilai kita itu lebih tinggi, atau ingin menghapuskan dosa-dosa kita, atau ingin mengangkat derajat kita.
karena ujian atau penderitaan hidup itu tidak ada yang gratis, semuanya itu ada nilainya di mata Allah. Nah, karena itu jalani ujian tersebut, lewati, nah maka kita akan sampai kepada derajat yang lebih tinggi. Untuk pertanyaan yang kedua Pak, apa tantangan terbesar saat memberikan konseling dakwah kepada generasi muda saat ini ya Pak? Nah, jadi tantangan terbesar pada generasi muda saat ini itu pertama adalah dari dalam diri dulu, yaitu ego. Karena anak muda itu punya darah yang muda, kalau kata Bu Hadi Rahmah, darah muda itu berapi-api, sehingga ketika dia mendapatkan nasihat atau konseling seringkali menolak. Karena apa? Karena egonya terlalu tinggi. Maka tantangan terbesar pertama bagi anak muda adalah ego. Nah, untuk mengatasi itu, nah, bagaimana kita beri pemahaman kepada anak muda tersebut supaya dia tidak mendahulukan egonya, tetapi mulailah belajar. Karena terkadang nasihat orang tua itu lebih bijak, karena orang tua itu sudah pengalaman. Makanya kata-katanya apa? Experience is the best teacher on the life. Bahwa pengalaman adalah guru terbaik dalam hidup. Jadi ketika kita mendapat nasihat dari orang-orang yang sudah berpengalaman, konselor-konselor yang sudah berpengalaman, itu bagi generasi muda itu harus coba dulu, siapa tahu benar, siapa tahu bisa direalisasikan dalam hidup. Jadi pertama itu. Yang kedua adalah ini, globalisasi. Globalisasi yang saat ini itu adalah perubahan budaya. Itu kalau budaya orang dulu itu nggak terlalu seperti orang sekarang. Karena sekarang kita kan bisa mengakses seluruh dunia. Bahkan tontonan-tontonan film itu dulu paling tentang kerajaan, tentang film-film anak kecil. Tapi sekarang itu ada drama Korea, drama Jepang, sehingga itu mempengaruhi daripada gaya berpikir dan gaya hidup generasi muda sekarang. Jadi mari kita alihkan bahwa yang menjadi idola kita itu jangan film Korea, jangan film Jepang atau film-filmnya romantis-romantis itu saja, tapi kita juga harus belajar tentang sejarah peradaban, belajar tentang sejarah orang-orang terdahulu yang hebat seperti Rasulullah atau sahabat Ali, Umar, sampai dengan dinasti-dinasti setelahnya. Bagaimana hebatnya Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel, kita harus belajar. Di umur 21 tahun itu luar biasa bisa menaklukkan Konstantinopel. Jadi yang kedua itu tadi, globalisasi dan modernisasi itu sangat berpengaruh. Itu tantangan yang luar biasa. Karena generasi muda kita di Indonesia itu diselipkan budaya barat, sehingga untuk menghancurkan generasi Indonesia itu nggak perlu menghancurkan pondok pesantren, menghancurkan pendidikan formal seperti UIN dan Intan, atau seperti pendidikan yang lain, tetapi cukup dengan meracuni generasi muda pada saat ini dengan budaya-budaya barat, dengan minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Itu akan lambat laun, tinggal kita menunggu berapa tahun, paling 10-20 tahun, lihat generasi kita pasti akan hancur dengan tadi pengaruh budaya barat, seks bebas, narkoba, minuman keras, judi online dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Ini tantangan bagi para konselor. Bagaimana kita mengarahkan klien ini supaya menjauhi dari budaya-budaya tersebut, sehingga kita membudayakan budaya Islami. Apa budaya Islam? Belajar, kajian, ikut seminar, ikut yang hal-hal positif ya, hal-hal yang positif itu, sehingga itu akan lebih efektif menjadikan generasi muda kita menjadi generasi yang berkualitas. Pertanyaan selanjutnya, ini aja lah ya. Gimana sih Pak peran nilai-nilai spiritual dalam keimanan dalam proses
penyembuhan mental menurut perspektif Islam sendiri? Jadi peran Islam atau peran ini tadi dalam penyembuhan ya, mental. dalam penyembuhan mental, dari peran Islam atau pada spiritual ya, Ya. keimanan dan spiritual itu kita merujuk pada sebuah ayat Al-Quran, yaitu surat Ar-Ra'd, yaitu yang mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi orang-orang yang mentalnya kurang sehat, yang menjadikan dia stres, overthinking, minder, jadikan dia hilang arah dalam kehidupan, itu yang pertama harus kita pelajari adalah bagaimana kita ala bidzikrillahi tatma'innul, dengan menenangkan hati kita dengan berzikir kepada Allah. Jadi berzikir kepada Allah itu banyak sekali jalannya. Yang pertama adalah sholat. As-sholatu lidzikri, bahwa sholat adalah disebutkan dalam ayat Al-Quran itu sebagai alat untuk mengingat Allah. Makanya ketika kita sholat itu hati kita itu tenang. Jadi pertama adalah sholat. Lalu yang kedua adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran kita juga akan adem, tenang hati kita. Lalu yang ketiga adalah apa? Mendengarkan nasihat atau ceramah agama atau mau'izatul hasanah, sehingga apa yang menjadi masalah atau problem dalam kehidupan kita itu mendapatkan solusi. Nah, jadi Islam itu sungguh sangat kompleks sekali, terutama dalam mengatasi masalah-masalah, terutama dalam kesehatan mental tadi. Karena Islam itu mengajarkan apa? Mengajarkan bahwa untuk mencapai sakinah atau ketentraman itu kita butuh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada 5 perkara itu yang sering kita dengar. Tombok hati itu ada 5 perkara. Obatnya hati itu ada 5. Pertama adalah membaca Quran, dan maknanya dalam artian itu memahami Al-Quran. Jadi kita memahami Al-Quran berdasarkan dengan makna dan kita realisasikan dalam kehidupan, sehingga itu menjadi obat hati kita. Yang kedua adalah membaca Quran sakmane. Yang kedua adalah berzikir. Membaca Quran sakmane itu sholat wengi, yaitu dengan kita sholat malam. Sholat malam yaitu qiyamul lail atau sholat tahajud. Dengan kita sholat tahajud, kita mengadahkan masalah kita kepada Allah, itu hati kita kan otomatis menjadi tenang. Karena dalam sepertiga malam itu Allah langsung turun dengan malaikat ingin mengabulkan doa-doa hambanya. Itu dalam doa mustajab. Yang ketiga adalah jadi berzikir, dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan sholawat itu juga kita akan jadi tenang. Lalu yang keempat adalah dengan puasa, karena dengan puasa kita akan lebih mengekang hawa nafsu kita atau emosi kita, kalau dalam bahasa psikologi, dalam bahasa konseling, emosi kita. Karena emosi kita itu ya fitrah dari Allah. Manusia itu fitrahnya itu dikasih emosi. Kalau malaikat gak punya emosi, kalau binatang cuma dikasih emosi, kalau manusia komplit, kasih pikiran, kasih emosi, dan juga dikasih keimanan, sehingga nanti keimanan dan spiritual kita mampu mengarahkan emosi kita, mampu mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang baik dan positif. Lalu yang kelima adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, sharing dengan orang-orang yang soleh, sehingga kita dapat asupan yang dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk dari 3 pertanyaan itu, jadi kata-kata menurut Bapak apa Pak untuk hari ini? Kata-kata Untuk ini para Gen Z. itu pada para generasi Z Ya. bahwa kesuksesan seseorang itu bukan berawal dari mimpi yang besar, tapi seberapa besar usaha atau tekad atau ikhtiar pemuda tersebut dalam menggapai kesuksesan. Jadi bukan seberapa besar mimpinya,
seberapa besar usaha dan tekadnya dalam mencapai kesuksesan itu. Terima kasih Iya, Bapak atas sama-sama. waktunya telah menjawab pertanyaan dari kami. Sebelumnya kami mohon maaf kalau pertanyaan kami ada yang kurang. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.